Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yang terhormat Bapak dan Ibu Fasilitator, perkenalkan nama saya Ibu Julima Hanum SPD. Saya mengajar di SD Negeri 401 Penjambungan. Hari ini saya mau membuat video Real Teaching, Coding, dan Kecerdasan Modul 3. Silakan menyaksikan. Let's go. Kemarin yang nggak hadir si Pak Barta udah sembuh, enggak? Udah, iya. Jadi kita harus training ke kesehatan kita ya, biar bisa kita harus sekarang kita menyanyikan lagu nasional ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Hatimu Kita. Silakan berdiri, naik semua. Yang masih ingat tentang kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat bersama. Ya, Anik. Ya, bagus. Mengikuti kelas sampai selesai. Ya, berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Oke, silakan periksa pakaiannya. Apakah sudah rapi semua? Sudah. Sudah rapi semua ya. Oke, Ibu. Kopinya dibuka. Kopinya dibuka. Jelas tidak boleh ya. Di sini, siapa kira-kira yang pernah lihat atau membuka YouTube? Ya pasti semuanya pernah ya. Nggak mungkin nggak pernah. Zaman sekarang nggak mungkin nggak pernah. Soalnya YouTube apa? Biasa kamu membuka tentang apa? Tentang Nabi. Oke, tentang Nabi. Kalau kamu tutup sekali, kamu buka YouTube tentang Nabi sekali, terus kamu tutup, kemudian kamu buka kembali, apakah ada kisah nabi-nabi yang lainnya disarankan oleh YouTube? Ada, oke. Yang lainnya? Siapa lagi yang membuka YouTube? Membuka tentang apa? Ayo, kamu apa? Jadi biasanya kamu melihat apa? Kira ada yang tahu nggak kenapa seperti itu? Menyarankan video. Ada? Nah, itulah salah satu dari kecanggihan dari KA. Kenapa Ibu menanyakan itu pada hari ini? Karena pada hari ini pembelajaran kita adalah tentang kecerdasan.
di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah peserta didik menyimak video dan PPT, peserta didik nanti diharapkan mampu memahami apa itu KA. Dan setelah peserta didik nanti mengikuti diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik diharapkan mampu mengaplikasikan cara kerja. Itulah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Sekarang, sebelum kita menyimak video, kita istirahat dulu ya. Kelas A6 ceria, kelas A6 kreatif, kelas A6 pasti bisa. Bagaimana ponselmu bisa mengenali wajahmu? Atau kenapa TikTok tahu video apa yang kamu suka? Semua itu bukan sulap, tapi hasil dari satu teknologi yang sedang mengubah dunia, yaitu AI. Assalamualaikum dan salam belajar. Selamat datang di channel ini. Di sini kita akan belajar bersama tentang AI. AI atau kecerdasan buatan. Mulai dari definisi, sejarah, jenis-jenis bisa belajar dari data. Itu termasuk KA atau manusia? Ada yang menjawab manusia? Ya, ada yang menjawab KA. Bisa merasakan sedih dan senang. Itu manusia atau KA? Manusia. Jawabannya kita ya. Sekarang Ibu mau menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial dan cara kerja AI. Di mana KA ini atau kecerdasan artifisial ini sering disebut dengan AI. Bahasa Inggrisnya Artificial Intelligence. Bahasa Indonesianya sering kita sebut kecerdasan artifisial atau singkat dengan KA. Di mana kecerdasan artifisial ini adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru, garis bawahi meniru, untuk meniru kecerdasan manusia berpikir, belajar, memudahkan masalah, dan membuat keputusan dengan bantuan data yang sudah ada atau yang sudah disimpulkan. Itulah pengertian dari KA. Terus, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sama apa? Google Translate. Ada yang tahu nggak apa kira-kira fungsinya? Iya, tahu nggak? Iya, bagus. Menerjemahkan bahasa. Tepuk tangan dulu Mbak Sidang. Menerjemahkan bahasa. Bisa dia bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, atau sesuai yang kita mintakan. Terus contoh yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari ini. Ini gambar apa? Ya. Ini apa fungsinya? Apa fungsinya? Apa tadi? Mencari alamat. Iya, bagus. Tepuk tangan buat mencari. Itu untuk mencari alamat. Memudahkan kita untuk mencari alamat. Nah, inilah salah satu kecanggihan dari KA. Tapi selain dia kelebihan KA, ada juga dia keterbatasan AI. Apa itu? Kelebihan dari AI ini adalah yang pertama, cepat, tidak lelah, bisa mengolah data dasar. Sedangkan keterbatasan AI tidak paham emosi, jadi tidak bisa berrelasi seperti manusia. Itulah kelebihan dan keterbatasan AI. Selanjutnya, ini lagi ada macam-macam kecerdasan artifisial yang ini. NLP ini memahami dan menghasilkan teks seperti manusia. Terus speech recording itu mengenali dan memproses suara manusia. Ini sering ini di HP kita kan? Ada
misalnya kalian mau merekam pesan suara gitu kan. Nah, terus ini kamera yang tadi ditayangkan di video sebelumnya itu mengenali wajah kan, image recognition. Terus mengenal wajah, tulisan, tangan dan gambar. Terus cara generatif itu menciptakan konten baru seperti gambar, teks dan musik. Itulah macam-macam dari kecerdasan artifisial. Terus ini nanti cara kerjanya nanti dijelaskan. Sebelumnya masih ada yang belum paham atau sudah paham tentang apa itu AI atau KA? Sudah. Jadi KA ini yang pertama memperkenalkannya pada dunia adalah itu orang Amerika Serikat yang bernama John McCarthy. Itulah yang pertama memperkenalkannya kepada dunia. Ada pertanyaan? Ada. AI ini adalah yang menciptakannya manusia, jadi manusia yang mengaplikasikannya. Itu semacam kecerdasan robot, macam robot kan? Dan pernah apa kalian di negara-negara Cina, Korea kan sudah banyak membuat robot sekarang. Jadi adalah dibikin otak robot itu AI-nya, kecerdasannya seperti manusia. Bisa berbelanja, bisa dia kerja rumah kan? Nah, itu yang membuat itu manusia yang memiliki kecerdasan manusia. Sistem komputer yang memiliki kecerdasan manusia itulah AI atau kecerdasan artifisial. Kalau sudah paham, ibu bagikan ini ada LKPD individu. Ini ada aturannya, ada ketentuannya, dibaca dan silakan dijawab ya. Jadi ini LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Ada di sini tujuan aktivitas kita ini, kan ada situ kan buat peserta didik mampu menjelaskan pengertian KA dan mampu menyebutkan contoh KA dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nomor 1 menurutmu apakah yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Yang kedua, tuliskan contoh KA dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jelaskan kelebihan dan keterbatasan AI. Yang keempat, menurutmu apakah AI bisa merugikan manusia jika digunakan sembarangan? Silakan dijawab ya. Sudah selesai? Sudah. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Iya, silakan Mak. Yang dimaksud dengan K adalah sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia berpikir, belajar, memudahkan masalah, akan membuat keputusan dengan bantuan data yang telah dikumpulkan. Iya, tunggu. Ada yang tidak sepakat dengan Sinuha? Semuanya sepakat? Sepakat. Lanjut. Contoh K dalam kehidupan sehari-hari adalah Google Maps dan Google Translate. Iya, lanjut. Kelebihan dan keterbatasan KA adalah kelebihan KA cepat tidak paham emosi. Oke, tepuk tangan dulu buat Sinuha. Sekarang sudah selesai kita mengerjakan LKPD, silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Sekarang kita sudah selesai dengan LKPD dan sudah mengerti apa yang kita akan. Nah, selanjutnya kita ke materi cara kerja KA. Di mana cara kerja sederhana KA ini adalah berdasarkan data. Berdasarkan data yang kita masukkan. Ada 3 cara kerja KA. Yang pertama, masukkan data atau input. Yang kedua, pelatihan model atau proses. Yang ketiga adalah prediksi atau output. Sedangkan data yang kita masukkan itu bisa dia berupa gambar, pertanyaan ataupun suara.
dan diproses oleh KA. Dan hasilnya sesuai dengan perintah yang kita buat. Contohnya, kamu mau menggunakan ChatGPT. Nah, kamu buatlah di situ apa yang kamu mau datanya. Misalnya, buatkan saya soal bahasa Indonesia 5 beserta jawabannya. Itulah data yang kamu masukkan kan pada tulisan. Terus AI-nya bekerja, dicarinya apa yang kamu mau. Lalu muncullah di situ hasil apa yang kamu mau tadi dikeluarkannya. Soal-soal bahasa Indonesia 5 beserta jawabannya. Itulah outputnya. Jadi seperti itulah cara kerja. Nah, kita masukkan dulu data, baru diproses oleh AI, baru dia dikeluarkan hasilnya kan. Kesimpulannya, kecerdasan artifisial ini bukan hanya sekedar program komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin cerdas dan akurat KA dalam memberikan solusi. Walaupun cerdas, KA itu tidak seperti otak manusia yang bisa berpikir secara alami. Ia hanya bisa bekerja berdasarkan data dan instruksi yang diberikan. Jadi kita yang memerintahkan dia. Makanya kalau itu adalah sistem komputer yang meniru kecerdasan manusia. Kita yang memerintahkan dia. Nah, di sini Ibu mau memperkenalkan secara sederhana dengan aplikasi AI for Ocean. Di mana aplikasi Ecoresia ini adalah bertugas dia membersihkan sampah di laut. Nanti akan kita buat datanya, mana dia ikan, mana dia sampah, akan kita perkenalkan mana ikan, mana sampah. Sebelumnya Ibu bagi kelompok dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Kelompok 1, tentukan nanti mana orang pertama, mana orang kedua. Di dalam UKPD nanti ada di situ aturan-aturannya ya. Sebelum bagi kelompok, bagikan dulu UKPD. Ini UKPD kelompok. Lalu sama-sama kita bacakan, saya tunjuk di UKPD. Perhatikan dulu peraturannya, UKPD-nya. Di situ, langkah yang pertama nanti buka aplikasi Ecoresia. Nah, setelah buka lagi formulir, kita buka kan. Tentukan siapa orang pertama dan kedua. Orang pertama memilah sampah 10 sampah. Orang pertama nanti akan memilah sampah 10 sampah dan tuliskan apa outputnya, hasilnya. Dan orang kedua memilah sampah 10 sebanyak 40 sampah dan tuliskan outputnya. Terus kesimpulannya apa yang kamu simpulkan saat melihat cara kerja AI? Ini Ibu bagikan formulir satu-satu. Silakan dibuka, tekan tombol on-nya ya. Silakan dibuka aja, buka. Silakan dibuka apakah udah nyambung dia internetnya. Buka dulu. Tekan tombol on-nya. Sekarang tengok di pencarian. Udah semua? Di pencarian seperti ini. Ketik dia AI for Ocean. Ini dia AI for Ocean tulisannya. Dan tekan enter.
Ini dia kan? Nah, ikutilah yang ada perintah di alfabet 1. Tentukan satu orang pertama dan kedua, terus orang yang pertama memilah sampah sebanyak 10 sampah. Nanti di gambar atasnya kan seperti ini. Nah, ketik lanjutkan. Perkenalkan AI katanya. AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah, tetapi ia dapat memproses gambaran dan mengidentifikasi pola. Ada nanti di layar ini berapa kali kamu mereka di sini lakukan? Nah, orang pertama, tengok perhatikan orang pertama nanti memilah sampah sebanyak 10 kali sampai akan 10 nanti di sini kan? Nah, baru tengok hasilnya apa yang keluar. Terus orang kedua memilah sampah sebanyak 40 kali. Tengok lagi hasilnya, apakah sudah bisa memproses AI-nya atau tidak? Apakah sudah benar AI-nya? Silakan praktekkan. Ini tengok punya ibu yang di layar, tengok dulu. Ini ikan atau sampah? Sampah. Ini sampah kan? Berarti ini tidak ikan. Nah, terus ini ikan atau sampah? Ikan. Dia sebanyak 10 kali orang pertama. Ya, sebanyak 10 kali buat, baru nanti tengok hasilnya. Apakah AI-nya itu sudah mengenali sampah semuanya? Tidak ikan? Ikan? Lanjutkan. Masih 5 kali bukan? Masih 5 kali di layarnya. Terus ini tidak ikan. Ikan. Tidak ikan. Ikan. Tidak ikan. Sudah 10 kali. Lalu tengok hasilnya, lanjutkan itu. Apakah AI mengetahui bagaimana rupa seekor ikan? Kita tengok ya. Nah, ternyata ada di situ sampah dibuatnya sebagai ikan karena datanya masih sedikit yang kita masukkan. Nah, tengok ya. Nah, dan ikan itu dikeluarkan ya kan? Nah, ternyata dia itu belum sepenuhnya mengenal yang mana sampah dan yang mana ikan. Itu baru 10 kali. Coba orang kedua lagi 40 kali. Ya. Ini yang masih 10 kali. Ini. Ini 40 kali ya. Lalu tengok hasilnya. Apakah AI sudah sebenarnya mengenali sampah? Bagaimana cara AI-nya bekerja? Sebanyak 40 kali ya. Orang kedua.
terdeteksi sebagai ikan. Nah, ya. Terus orang kedua. Orang kedua, bila sampah sebanyak 40 sampah. Karena data dimasukkan banyak dan benar, tidak ada lagi sampah yang terdeteksi sebagai ikan. Terus apa yang kamu simpulkan saat melihat cara kerja AI? Ternyata KA itu tidak sesempurna manusia. Oke. Ternyata KA tidak sesempurna manusia. Maka kelompok 4. Oke, tepuk tangan. Ada yang tidak setuju? KA itu tidak sempurna manusia? Setuju? Setuju. Oke, silakan tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Oke, sudah semuanya sudah presentasi. Ada yang menyebutkan bahwa KA itu adalah tidak sesempurna manusia. Di sini ibu jelaskan kembali. KA itu tadi bekerja berdasarkan data yang kita masukkan. Semakin banyak data dan semakin benar data yang kita masukkan, maka hasilnya juga akan semakin bagus. Jika data yang kita masukkan sedikit dan salah, bisa nanti hasilnya juga akan salah. Jadi tergantung kita masukkan datanya benar atau tidak. Jadi bukan masalah sempurna atau tidak sempurna. Oke? Sekarang kumpulkanlah LKPD-nya. Sekarang sudah ada pembelajarannya. Kita sedikit dulu biar lebih semangat lagi. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Lebih kuat. Hore. Lebih kuat. Hore. Lebih pelan. Hore. Lebih pelan. Hore. Lebih pelan. Hore. Iya, tetap dulu. Sekarang ibu ada kuis dengan bol ya. Ini adu cepat. Siapa yang dapat lari langsung ke depan ya. Apa kepanjangan dari AI? Iya, jawab. Itu tekan. Apa AI itu? Oke, betul. Lanjut. Siapa lagi? Cepat lari. Apa itu kecerdasan buatan atau AI? Siapa yang bisa dijawab? Lari. Siapa yang bisa jawab? Ayo waktu. Iya. Lanjut. Yang bisa menjawab ini dapat pulsa sebuah pintu ini. Cepat. Siapa lagi? Salah satu ciri dari AI adalah oke. Lanjut. AI bisa mengenali apa? Berarti. Oke. Iya, total 5 poin ya. Lanjut. Mulai kita. Mulai
Siap, oke betul. Siapa lagi? Iya, Bakta. Lagi-lagi Bakta ya. Saya sudah paham tentang cara kerja KA, yaitu 1. Input data, 2. Proses, 3. Output. Iya, bagus. Ada 3 cara kerja KA. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output. Bagus.